Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariza Putridewanti, absen 35 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan masa Orde Baru sampai masa reformasi. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, yang dimana memiliki makna bahwa yang satunya Indonesia dengan keberagaman dan perbedaan bahasa, suku, adat istiadat, dan agama menjadi bulat, utuh, serta serasi karena diikat oleh rasa kesatuan dan persatuan. Berikut merupakan peta konsep Orde Baru dan berikut merupakan peta konsep masa reformasi. Ini merupakan dokumentasi masa Orde Baru dan juga reformasi. Yang pertama itu Orde Baru, di mana dimulai dengan masa transisi. Yang pertama itu aksi Tritura. Tritura yaitu aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa dan rakyat Indonesia. Disebabkan masa pemerintahan Soekarno tahun 1965, aksi ini juga dampak dari tragedi G30S PKI tahun 1965. Yang kedua adalah Super Semar. Super Semar adalah surat mandat yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 kepada Soeharto untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk setelah gerakan 30 September. Yang ketiga ada dualisme kepemimpinan. Jalannya suatu pemerintahan yang dipimpin oleh dua orang pemimpin, ketika Soekarno dan Soeharto memiliki perbedaan penafsiran mengenai Super Semar, di mana Soekarno sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Awal Orde Baru 1996 sampai 1998, MPRS melantik Soeharto sebagai presiden. Pada 11 Maret 1966, Soeharto mengaku mendapat mandat yang biasa disebut dengan Super Semar dari Presiden Soekarno untuk memulihkan keamanan pasca peristiwa G30S PKI. Soeharto kemudian ditunjuk sebagai pejabat presiden setahun kemudian, Maret 1967. Tak hanya itu, MPR juga memilih Soeharto setidaknya selama 32 tahun hingga 1988. Yang dikenal dengan masa Orde Baru. Yang kedua, mengukuhkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dikukuhkannya Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, menata kembali tata negara. Orde Baru bertujuan menata kembali tata negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Guna meratakan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki tata negara. Lalu, stabilisasi sosial, politik, dan pembangunan. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi pemerintah Orde Baru, pimpinan Soeharto membuat beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, pendekatan keamanan, pembentukan lembaga-lembaga stabilisasi, politik luar negeri bebas aktif, kerjasama regional, stabilisasi politik keamanan sebagai dasar pembangunan, dan yang terakhir stabilisasi penyeragaman. Adapun kebijakan pembangunan jangka pendek yang biasa disebut dengan pelita, dan jangka panjang ada beberapa pemetaan pembangunan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama 1. Pertanian, yang kedua pendidikan, yang ketiga keluarga berencana atau KB, yang keempat kesehatan masyarakat atau posyandu. Lalu ada dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI yaitu ABRI memiliki fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Lalu kita masuk ke masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi krisis-krisis reformasi. Yang pertama, krisis moneter. Diakibatkan krisis moneter tahun 1997 di Thailand. Lalu yang kedua, krisis hukum. Banyaknya pelanggaran HAM dan tidak adilnya hukum. Yang ketiga, krisis kepercayaan. Maraknya praktik KKN yang dilakukan pemerintah. Yang terakhir, krisis politik. Banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa menunjukkan berkurangnya legitimasi pemerintahan. Lalu tuntutan agenda reformasi. Latar belakang reformasi dikarenakan krisis multidimensi yang awalnya dilakukan oleh mahasiswa hingga mereka sampai turun ke jalan. 6 agenda reformasi yaitu yang pertama,
suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan politik dan ekonomi dari berbagai era presiden. Yang pertama, B.J. Habibie. Saat masa kepemimpinan Habibie, terjadi krisis ekonomi yang terburuk tahun 1997, diperburuk dengan badai El Nino. Gus Dur, masa pemerintahan Gus Dur. Dalam melanjutkan cita-cita reformasi, Gus Dur membuat Kabinet Persatuan Nasional. Lalu yang terakhir ada Megawati. Dalam masa pemerintahan Megawati, membuat Kabinet Gotong Royong untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Lalu perkembangan IPTEK. Sejarah perkembangan IPTEK dibagi menjadi dua, yaitu dekade pertama dan dekade kedua. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia juga membeli satelit yang diberi nama SKSD, Palapa, dan juga membentuk MIPI. Yang di sini ada gambar pesawat Dornier Do 31 dan yang ini merupakan satelit Palapa. Adapun juga dampak IPTEK. Yang pertama, dampak positif, yaitu memudahkan sarana komunikasi, mampu meningkatkan pendapatan di bidang produksi. Yang kedua adalah dampak negatif, yaitu kemerosotan moral, menjadi pribadi yang antisosial, maraknya hoaks, dan yang terakhir kebocoran data. Lalu ini adalah sesi quiz time. Yang pertama, munculnya tuntutan demokrasi, pengakuan HAM, dan pembangunan yang berkelanjutan berkaitan dengan pengaruh A. Sentralisasi, B. Globalisasi, C. Urbanisasi, D. Ruralisasi, dan E. Monetisasi. Yang kedua, Presiden Soeharto mengumumkan perhentian dirinya pada tanggal A. 13 Mei 1998, B. 14 Mei 1998, C. 17 Mei 1998, D. 21 Mei 1998, E. 22 Mei 1998. Yang ketiga, puncak aksi mahasiswa menuntut reformasi itu terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang ditandai dengan terjadinya A. Tragedi Semanggi, B. Tragedi Trisakti, C. Tragedi Malari, D. Tragedi Tanjung Priuk, yang E. Peristiwa Kuda Tuli. Lalu, soal yang keempat, di bawah ini yang merupakan tokoh pencetus naskah surat perintah 11 Maret adalah A. Muhammad Hatta, B. Ahmad Yani, C. Insinyur Soekarno, D. Brigjen Soeharto. Lalu yang terakhir adalah tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru berasal dari A. Ketua PBB, B. Mahasiswa, C. DPR, E. MPR, dan yang terakhir adalah MA. Lalu ini merupakan soal uraian. 1. Kapan dikeluarkannya Super Semar? 2. Pelopor lahirnya reformasi adalah? 3. Sebutkan krisis-krisis yang terjadi pada saat reformasi. 4. Aksi Tritura merupakan dampak dari tragedi. 5. Sebutkan dampak positif dan negatif perkembangan IPTEK. Lalu kesimpulan, banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan. Apalagi pada masa Orde Baru, Soeharto banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat berat. Sehingga hal inilah yang memicu para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut adanya reformasi. Dan akhirnya masa reformasi itu bisa kita rasakan hingga saat ini. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.